Dan itu di tengah-tengah laut pada saat Lego jangkar sebelumnya, kawan-kawan dari marinir pasukan katak itu sudah evakuasi jenazah Bang. Karena udah jenazah itu banyak. Dan kebetulan kawan-kawan dari TNI ya kan, yang memang spesialisnya dunianya di laut, jadi pasukan katak, akhirnya mereka yang tugas turun untuk ambil jenazah yang terbawa arus sampai ke tengah laut. Itu berarti dari kapal lu udah ngeliat mereka tuh udah pada ngambang? Udah, dan bentuknya udah nggak ada yang utuh Bang, udah kembung-kembung, pocel-pocel Bang. Apa ya, pocel itu apa ya? Iya, ruak-ruak. Saya pertama kali evakuasi di sana, saya mau muntah Bang. Itu rasa muntah tuh udah di sini. Saya udah nggak tahan. Tapi senior saya marah sekali sama saya. Saya udah gitu ya, udah mau muntah. Senior saya cuma bilang, kalau lu muntahin, dia pegang balok segini, gua lempar nih, gua hantem. Abang tahu, saya nelen itu hanya aroma ya Bang, hanya bau. Itu nangis ya. Gua baru Bang namanya ngerasain Bang, gue disuguhin sama ibu itu. Nah, itulah saking mungkin ya, gue nggak tahu, saking melimpahnya kanabis tuh di Indonesia, yang bingung harus diolah apa, gue ngerasain disuguhin dodol Bang. Itu juara Bang dodol. Dari ganja dodolnya? Iya. Dia tetap ditutupkan auratnya sama Allah ya, sama Tuhannya. Dijaga kehormatannya. Dijaga kehormatannya. Dia terselungkup, pakai celana panjang, tapi rambutnya ini nggak pakai kerudung, sudah terlepas, tapi masih berpakaian, gitu loh, masih tertutup dengan rapi auratnya. Coba cek. Gue masih lihat-lihatan sama cek ini, kok nggak ada bau apa-apa Bang? Ya coba buka, coba dibalikan. Gue buka kantong jenazah, gue siapin. Pada saat dibalikan, dia megang Quran Bang. Dia megang Quran. Saya selalu bilang itu saya dari pertimbangan dari bawah, belum sampai kuat. Jadi di sini ada. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue lagi ada di daerah Cilengsi. Gue datang jauh-jauh ke sini buat mendatangi salah seorang narasumber, doi pendaki senior bro, yang mungkin kisahnya banyak banget dan salah satunya akan gue bawakan di malam ini. Ini orang ini sudah bisa dibilang sampai sekarang ya masih aktif untuk naik gunung, dan kadang-kadang buat lu semua yang juga pengen ditemenin dengan narasumber ini untuk naik gunung, bisa banget. Lu pengen tahu orangnya siapa? Langsung aja bang. Abang siapa ini? Halo, nama saya Rudi. Siap Bang Rudi? Alhamdulillah. Allah. Gua demen yang begini. Bang Rudi, ini lu udah seneng di pendakian tuh dari tahun berapa Bang? Kalau pendakian dari tahun 90-an ya Bang, 98 sama kawan-kawan. Cuman seneng aja. Gitu loh. Senior parah bro. 98 udah naik. Lu masih SD tuh, gua tahu tuh. Bercanda ada senior yang mana nih. Jangan malu nanti sama yang lain-lain. Bang, ini hari ini yang mau kita ceritain ini tentang apa nih Bang? Kebetulan gue pernah berkecimpung di dunia relawan Bang. Malam ini gue akan ceritakan
perjalanan gue menuju Melabo untuk evakuasi tsunami Aceh di tahun 2004. 2004 ya? Ya. Tsunami 2004? Iya, betul. Oke, tahan dulu Bang. Siap. Nah, lo pengen tahu kan kisahnya gimana? Habis ini Bang Rudi cerita, gue nggak akan motong. Tapi sebelumnya, lo lihat dulu, gue hari ini nggak pakai kemeja nih, tumben nih. Ini kaos bro, kaos Jelajah Malam. Jadi Jelajah Malam tuh punya banyak banget motif. Buat lu semua yang pengen kaos Jelajah Malam, caranya gampang. Lu tinggal rekomendasiin temen lu, kenalan lu, saudara lu, supir lu, siapa lu yang punya cerita keren, kirim voice note kemari. Kalau emang ceritanya layak gua naikin, lu dapat kaos ini gratis. Di depannya kayak gini, belakangnya ntar ada logo Jelajah Malam di sini. Dan warnanya pun banyak ya. Jadi jualan kaos lu gue bentar. Oke, siap. Nih bro. Lanjut. Nih, ada yang hitamnya, ada yang hijau army, ada yang putih, ada yang apa, dan motifnya pun banyak. Jadi jangan ragu-ragu, lu buruan cariin cerita buat gua. Oke. Kita mungkin segitu dulu. Biar Bang Rudi cerita, gua nggak potong. Bang Rudi silakan. Oke. Bang Rudi adalah seorang pegiat alam dan pendaki senior yang sudah malang melintang dari era 90-an dan mempunyai beberapa kisah yang akan kami angkat. Salah satunya adalah saat beliau diutus sebagai relawan tsunami Aceh dari Taman Nasional Gunung Gede tahun 2004. Di sini kami mendapatkan cerita yang paling mendetail tentang situasi dan kondisi yang dihadapi para relawan di Aceh, terutama Maulaboh yang terisolir. Mulai dari kapal perang yang sangat tidak layak sampai apa yang mereka hadapi setibanya di lokasi bencana yang sangat mengerikan dan akan digambarkan secara utuh di kisah ini. Semoga tayangan ini bisa membuka mata kita tentang beratnya perjuangan menjadi seorang relawan bencana tsunami Aceh. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua sebagai pembelajaran. Selamat mengikuti. Terima kasih Bang. Gua mulai ya Bang. Waktu itu kira-kira 2004 itu gua lagi berkecimpung di kegiatan alam bebas di kaki gunung, salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu operasi bersih. Biasa tiap tahun pasti buat operasi bersih. Terus kita kumpul di base camp, nonton berita, senior pada nonton berita, terus gue dipanggil ya sama salah satu senior. Lihat itu ada kejadian bencana, tapi gue pikir ini biasa aja karena bukan nasional gitu. Terus salah satu senior gue, ini besar bencana gitu loh. Lu besok berangkat Bang, kata gitu. Langsung ditunjuk? Ya, lu besok berangkat katanya. Ini bencana apa? Pada saat itu kan tsunami nggak booming seperti yang sekarang-sekarang ya Bang. Belum gitu. Terlalu paham tsunami itu apa. Tsunami apa? Termasuk gue sendiri, ini bencana alam apa tsunami gitu loh. Yang gue tahu ya gempa biasa, banjir gitu loh. Nggak taunya sampai larut malam itu berita terus di TV kan. Akhirnya gue salah satu orang yang ditunjuk sama senior-senior untuk berangkat. Oke. Gitu loh. Singkat cerita, gue turun ke Jakarta, gue persiapkan semuanya, termasuk logistik segala macam. Gue teleponin senior-senior yang ada di Jakarta untuk amunisi gue berangkat. Pada saat itu gue masih ya dibilang nakal Bang. Semua pernah muda bro. Gitu, dibilang nakal gitu. Jadi pada saat itu di mindset otak gue, ini gue nggak butuh apa-apa gitu loh. Yang gue butuh cuman amunisi buat diri gue. Apa tuh? Alkohol. Gak jauh anak gunung. Alkohol tuh gue. Gue telepon senior gue butuh bensin dong 1 karton gitu loh. Gue butuh vodka dong 1 karton. Keril gue tuh isinya cuman minuman. Dan gue pulang ke rumah
Dulu gue masih ikut sama tante gue yang dokter. Gue cuma minta CTM sama tante gue. Yang gue tahu pada saat itu CTM itu obat tidur. Singkat cerita, gue packing. Gue pada saat itu dapat dari Kepala Taman Nasional memo untuk ke Halim. Koordinasi pada saat itu dengan namanya Kolonel Deden kalau nggak salah. Tapi pada saat itu perlengkapan yang ada di TNI tidak memadai. Di Angkatan Udara entah trouble entah apa, akhirnya gue dikasih memo lagi untuk ke Kolin Lamil Tanjung Priuk untuk ikut dengan salah satu KRI. Oh berarti naik kapal perang? Akhirnya gue naik kapal laut, kapal perang gitu. Pada saat itu ada Teluk Karimata, Teluk Bone, dan Teluk Sampit. Teluk Karimata itu Armatim, Teluk Bone Armatim, Teluk Sampit Armabar gitu. Terus kebetulan yang masih punya space untuk relawan itu Teluk Sampit gitu loh. Itu tujuannya ke Melabo, ke Aceh, Melabo. Tempat paling parah tuh. Iya. Trisol itu. Pada saat itu gue satu kapal bareng dengan kawan-kawan dari Trakindo, Mercy, Medical Rescue, Basarnas, dan satu lagi gue lupa apa ya gitu loh. Dan dari Taman Nasional cuman gue bertiga. Oh berarti lu bawa nama Taman Nasional ya. Sana. Sorry gue potong. Yang Trakindo ini berarti mereka menyediakan alat berat kayak eskavator macam-macam. Jadi mereka sudah jadi kapal itu pas gue datang nih mereka sedang loading alat-alat berat kayak eskavator segala macam masuk lambung kapal. Udah koordinasi gue dapet. Pada saat itu yang gue ingat itu Mas SB itu baru dilantik ya Bang, baru dilantik jadi presiden. Iya, SBJK waktu itu. Ya betul. Dan kebetulan kapal yang gue naikin dilepas langsung sama SBY gitu loh. Nah ini ada kejadian lucunya nih. Pada saat begitu mau lego jangkar, mau tarik jangkar, SBY naik ke kapal, keluar lagi. Kenapa? Karena dia ngelihat masuk. Karena ini yang kapal gue naikin kan, yang gue tahu itu gue tanya-tanya sama kawan-kawan angkatan laut. Itu yang kapal gue naikin itu adalah kapal ex Jerman tahun 82. Itu asli banyak karat Bang. Gitu. Jadi di lambung tuh banyak karat. Pada saat itu gue dikasih tempat di lambung kanan, di bawah lambung kanan, yang begitu masuk lambung tuh di atas, wah, gue ngobrol, gue nanya sama senior gue, Bang, kayaknya kita dari kapal nih udah perang nih sama penyakit. Kenapa? Karena banyak tikus lalu lalang kan di instalasi kapal tuh, tikus tuh udah banyak, udah titit, terus kita masuk ke lambung kapal tuh air udah kecipak-kecipak gitu lah. Udah ada genangan air? Udah ada genangan air. Karena kan kapal tuh nggak, kalau abang mau tahu tuh kapal tuh di dalam lambung tuh nggak kering. Dia ada genangan air yang masuk kapal tuh ada. Jadi udah cepak-cepak nih. Kayaknya nggak sehat nih Bang. Sama kawan saya bertiga cek kalau lihat video ini, kontak gue cek. Gitu loh. Akhirnya udah gue bilang, ya udah kayaknya kita nggak perlu di lambung, kita di atas. Nah, singkat cerita kita dilepas Bang. Udah masih happy, perjalanan tuh masih happy karena nggak tahu kita butuh berapa lama di perjalanan. Yang gue tahu ya paling cuma 1 hari 2 hari, ya kan.
di atas kapal gitu lah, dan belum tahu rasanya mabuk kapal kayak apa. Mabuk laut. Ya, mabuk laut, ya kan. Ya udahlah, kita nikmati aja. Ngobrol-ngobrol gitu, ganti hari, 1 hari, 2 hari, mulai boring nih bang, mulai ini nggak sampai-sampai nih gitu loh, nggak sampai-sampai kan, kapal lari-lari 4 knot, 5 knot gitu loh. Kapal tua sih. Kapal tua. Yang, aduh, ini lama banget gitu loh. Sampai di pertengahan di hari ketiga itu, kalau di kapal tuh dia punya morse untuk manggil kru, ya. Dipakai peluit biasanya. Nah, isinya gue nggak ngerti itu, ya kan. Terus kapten kapalnya bicara, bunyinya kurang lebih seperti ini bang, gini. Perhatian buat para penumpang KRI Teluk Sampit, dimohon perhatiannya. Kita 1 mil lagi akan memasuki perairan Samudra Hindia. Mohon siapkan fisik dan mental para penumpang KRI Teluk Sampit. Itu posisinya gue lagi di Anjungan sama senior gue. Tengah malam. Gue lagi liatin bintang, ya kan? Lagi liatin bintang. Kayak di tabur-tabur gitu. Wah. Begitu selesai, kapten kapal bicara, gue denger suara gitu bang. Kan malam kan bang, gue bangun gini. Gue lihat banyak kilat, tat gitu. Gue langsung ambil keril gue bilang, bang ini mau badai kayaknya, gitu loh. Karena mau masuk perairan, dan gue ingat disuruh siapkan mental sama fisik. Ini kayaknya nggak baik-baik aja bang, gue bilang. Gue ambil, gue kebetulan waktu itu bawa harness bang. Gue pasang harness gue ikat webbing gue ke ke tiang ada salah satu tiang. Gue senderan tuh di tempat senjata berat. Jadi itu kapal ada senjatanya. Udah gue tempel itu. Ya itu yang gue bilang. Gue bawa obat akhirnya berfungsi. Gue tahu kebutuhannya untuk apa. Gue ambil CTM gue minum. Gue minum Manson dulu. Hilang gue. Fly dah. Gue hilang, kan. Habis itu udah sempat berhenti kapal, ya kan, untuk ngerapihin di tengah laut nih bang. Gue nggak tahu. Yang gue inget itu pokoknya gue ngeliat Bukit Barisan aja, ya kan. Oh ini ternyata Bukit Barisan, gitu loh. Yang gue nggak tahu nih di mana kan. Oh, di laut mana gue nggak ngerti. Gue karena nggak belajar navigasi laut kan, navigasi bintang belajar nggak tahu gue gitu. Begitu mau sampai paginya gitu loh. Nah ini pengalaman gue juga yang sangat, ya mungkin nggak semuanya bisa ngalamin. Gue melek bang pagi-pagi, ya kan. Gue karena di Anjungan, gue melek, loh kok ada air terjun besar sekali. Gue lihat besar banget nih air terjun. Pas gue lihat gini, itu kapal induk Amerika. Iya, di tengah-tengah laut tuh gue melintas di bawahnya kapal KRI Teluk Sampit tuh, perbandingannya kayak apa ya, kardus Indomie sama kardus korek api. Segitu besarnya itu kapal induk. Dan air mancurnya itu buangan blower kapal induk itu. Abang kalau tahu air terjun Ciberem, air sebesar itu. Wah, air terjun sebesar ini. Nggak tahu ya kapal induk, gitu kan? Ada. Ternyata oh ini kapal induk tentara Amerika. Berarti udah kita melintas, dikawal sama heli dari kapal induk Amerika sampai ke kurang lebih 5 kilo, sedikit lagi sampai daratan. Udah kelihatan. Tapi karena kapal yang kita naiki itu, ini kalau nggak salah ya bang, gitu loh. Saya juga kurang ngerti nih, gue kurang ngerti sama dunia perkapalan. Tapi yang gue dapat pada saat itu, ini kapal yang kita naiki adalah kapal pecah ombak.
yang bentuk bawahnya runcing. Itu nggak bisa sampai ke Nggak bisa nyandar banget. Jadi harus 5 kilo sebelum Harus dermaga dalam dia. kita nih relawan. Dan itu di tengah-tengah laut pada saat Lego Jangkar sebelumnya, kawan-kawan dari marinir pasukan katak itu sudah evakuasi jenazah, Bang. Karena udah jenazah itu banyak. Dan kebetulan kawan-kawan dari TNI ya kan, yang memang spesialisnya dunianya di laut, jadi pasukan katak, akhirnya mereka yang tugas turun untuk ambil jenazah yang terbawa arus sampai ke tengah laut. Itu berarti dari kapal lu udah ngelihat mereka tuh udah pada ngambang. Udah, dan bentuknya udah nggak ada yang utuh, Bang. Udah kembung-kembung. Pocel-pocel, Bang. Apa ya, pocel itu apa ya? Iya. Ruak-ruak. Iya. Karena ikan ya. Ikan. Nggak ngerti ya. Aturannya. Gitu. Situ gue ngerasain mental mulai ngedrop tuh, Bang. Ngeri, Bang. Lihat kematian. Kena mental lah pasti. Dah tuh, waduh, nih gimana nih, ya kan? Tapi ya nggak mau. Niatnya kan memang kita kemanusiaan. Kita niatnya nolong, jangan sampai kita yang ditolong nih. Benar. Gitu loh. Dah, di situ udah. Pada saat itu yang gue pikirin, ini gimana kita? Yang pada saat itu pikiran gue, kita nyampe daratan itu dijemput sama heli. Nggak taunya nggak. Terus gimana? Gue sama kawan-kawan traveling dari atas kapal, turun dijemput sama perahu kalau di Kalimantan itu namanya ketingting. Yang kecil-kecil Ya, itu. yang kalau abang bangkis langsung terbalik tuh. Kan? Abang salah napas terbalik, kan gitu. Cuma sebadan. Dah kita dijemput 55. Gua nggak tahu lupa gitu dapat urutan keberapa, udah sampai di daratan. Gua sujud karena jujur, Bang, terlalu banyak jenazah yang gue lihat. Gue pernah evakuasi tapi nggak sebanyak itu yang gue lihat. Gimana tuh yang lu lihat pemandangan itu? Gimana ya, Bang? Susah dibayangin ya, karena terlalu porak-poranda, Bang. Gue ngeliat jenazah tuh kayak abang kalau ke pasar ikan, sisa-sisa ikan tuh di mana-mana, ya seperti itu. Gue sujud, gue minta ampun sama gue punya Tuhan, ya, sama Allah. Ya Allah, kecil amat ya gue. Sampai ada senior dari kawan senior dari relawan KNPI pada saat itu sujud. Mudah-mudahan Pak Engkos selalu sehat ya, Pak. Gitu loh, selalu diberikan kesehatan. Gitu loh. Namanya Pak Engkos, tinggal di Rawamangun. Sampai hari ini, Bang. Sampai hari ini kena mental ya. Namanya apa ya? Disebutnya apa ya? Bilangnya lebih kayak bener-bener traumatik. Traumatik, betul. Itu sujud dari begitu mendarat, nggak sudah nangis saja gitu. Udah Pak Engkos, saya bilang, Pak Engkos udah, kita di sini niatnya mau evakuasi, mau misi kemanusiaan, sudah jangan berlarut, saya bilang gitu. Tapi ya saya nggak bisa ini orang kan, Bang. Akhirnya saya tinggal, saya urus laporan ke, waktu itu saya koordinasi ke Kompise, namanya Kompise di Melabo, nama daerahnya Johan Pahlawan. Saya laporan, pas begitu besoknya saya dapat kabar Pak Engkos ini dievakuasi, ditarik pulang. Gitu, karena tidak sudah sujudnya, gangguan mental langsung drop mentalnya. Gitu. Ya udah, saya nggak terlalu menghiraukan karena sudah ada yang menangani, sudah ada yang
bertugas, udah saya terus. Oh ya, ada yang sedikit lupa. Pada saat di kapal tuh, gue dapet zaman itu gue pakai perangkat alat komunikasi Ericsson bang, kalau abang tahu. Sony Ericsson yang hiu ya? 250 Pro, yang kayak botol minuman. Iya. Dan itu hanya perangkat itu yang bisa tembus di perairan Samudra Hindia dibantu dengan antena satelit. Iya, Ya. antena satelit ya. Dan kawan-kawan dari Trakindo pada saat itu pakai. Nah, saya sempat komunikasi sama kawan-kawan di Bandung dan dapat informasi dari kawan-kawan di Bandung bahwa kawan-kawan relawan yang di Aceh Besar ada yang ditarik pulang karena virus kolera, gitu bang. Di hari berikutnya baru saya terjun evakuasi. Saya tanya sama kawan saya yang sudah berjalan evakuasi, gimana cek situasinya. Dia cuman tarik napas dalam-dalam. Bes, lo nanti lihat sendiri aja bang, gitu. Gua nggak bisa gambarin. Ya udah. Berapa kantong jenazah yang lo bawa kemarin? 100 bang. Habis. Hari pertama. Gila. Itu hanya tim saya, belum tim yang lain. Segitu parah. Terus jenazah, sementara ini jenazah masih ditaruh di pinggir-pinggir trotoar, belum diangkut sama kendaraan-kendaraan PMI, karena kendaraan-kendaraan PMI terbatas bang, gitu loh. Masih ada yang masih di perjalanan, ya kan, gitu. Oke, saya evakuasi. Akhirnya saya evakuasi, benar. Di situ pada saat itu ya, saya akhirnya jadi ahli sujud yang saya mikir bang, gitu loh. Ya Allah, ini kota sebesar ini hancur, cuman kalau Tuhan cuman begitu doang, selesai sudah. Sekejap. Dah evakuasi sama kawan saya. Satu tim itu berlima bang. Jadi ada satu yang melayani kita untuk pasang masker, kasih minyak wangi, kopi. Kalau kita gatal minta garukin, lapin keringet. Oh, ada satu spesial untuk hal-hal kayak gitu. Karena kita kotor. Ya kotor semua, dilakban kan semua. Itu pakai ini satu doang atau gimana tuh? 3 lapis bang. Jadi satu masker, minyak wangi, kopi, kasih masker lagi, minyak wangi, kopi, sampai 3 kali. Dan itu kita setiap evakuasi itu harus tidak bisa lebih dari 1 menit. Kenapa? Karena 1 menit kita lewat durasi tembus bang. Abang pernah, kalau abang nyium bau bangke tikus, ini bisa 20 atau lebih, bahkan berkali-kali lipat baunya. Nah ini ada lagi jadi cerita, ini buat pembelajaran kawan-kawan yang suka ngesar, evakuasi. Ini sugesti sih sebenarnya, tapi ini pembelajaran yang saya dapat dari senior saya, gitu loh. Dan sampai saat ini saya pertama kali evakuasi di sana, saya mau muntah bang. Itu rasa muntah tuh udah di sini, saya udah nggak tahan. Tapi senior saya marah sekali sama saya. Saya udah gitu ya, udah mau muntah. Senior saya cuma bilang, kalau lu muntahin, dia pegang balok segini, gua lempar nih, gua hantem. Abang tahu, saya nelen itu hanya aroma ya bang, hanya bau. Saya nelen baunya itu kayak nelen biji durian. Jadi pada saat senior saya marah, melotot ke saya tahu senior saya galaknya kayak apa. Saya nelen itu bang, kayak nelen biji durian yang itu nangis ya.
Tapi pada saat itu akhirnya senior saya bilang, kenapa gue suruh telan? Karena kalau sekali lu ngeludah, itu akan tersugesti terus akan meludah. Iya, benar. Gitu loh. Tapi bang, nelannya itu, aduh. Sampai sekarang tuh saya kalau inget itu tuh, aduh nggak kebayang. Makanya buat kawan-kawan yang suka evakuasi, saya angkat topi. Ya bukan inilah, saya tahu perjuangannya. Buat ngadepin jenazah itu nggak gampang. Bentuknya, terus keadaannya gitu loh. Udah saya telan tuh. Dan saya jujur, saya paling takut bang kalau evakuasi pada saat itu. Itu dapat daerah bahu. Kenapa? Karena kalau pas dibalikin mukanya hancur kan Pak. Saya nggak mau kan dengan bentuk yang sedikit rusak. Bukan sedikit rusak, memang rusak. Ini udah habis karena jenazah yang saya tahu itu yang gampang hancur, cepat hancur itu adalah mata. Mata kan basah air. 1 kali 24 jam itu pasti busuk, gitu loh, pasti busuk. Gue selalu dapat bagian pinggul, karena gue akan alihkan pandangan gue nggak mau ke mukanya si jenazah, karena gue pasti kebayang, gue takut. Rusak bener itu ya? Hancur bang, rata-rata dari 100% jenazah yang dievakuasi hampir semuanya, gitu loh. Ada tapi satu nanti gue ceritain. Ada satu jenazah yang spesial. Beda sendiri ya? Beda sendiri. Oke. Gitu loh. Mungkin banyak fenomena di sana yang saya dialami relawan-relawan lain. Mungkin ada. Gitu. Tapi ini buat saya spesial. Jadi saya kalau evakuasi selalu di Minggu. Dari tempat tidak layak sampai ke kantong jenazah, sampai ke tempat yang layak, sampai nanti akhirnya diambil dari kawan-kawan PMI. Itu saya jenazah tuh bang, kalau saya angkat pinggulnya, saya masuk tangan, saya masuk, itu tidak boleh kawan-kawan yang lain, itu harus hitungan ketiga, oke, kita sama-sama 1, 2, 3, belak langsung ke kantong jenazah. Nggak bisa yang abang telat 1, 2, 3 abang udah itu lepas semua gitu. Bahkan saya sering ngalamin kalau jenazah udah diangkat, ini saya masuk terus ini tembus bang masuk, dan ini nggak bisa dilepas gitu loh. Ini kalau udah masuk ini ke bagian organ dalam itu belatung itu udah gitu tangan. Jadi pada saat masuk baru angkat berat. Ini udah belatung semua bang. Udah kita sama belatung udah kayak dulu rambut saya kebetulan sama kayak abang panjang. Gimana? Gatel. Rambut. Gitu. Belatung bagi rambut. Iya, gitu loh. Namanya kita ini kan kawan yang ngelayanin kita juga ngelayanin kita kan juga keingetan apa gitu. Masker lepas gitu. Kita nggak tahu ada belatung tuh udah rambut akhirnya dulu itu sering kayak gitu. Tapi ya udah bang, lama-lama kita terbiasa. Bahkan jenazah, maaf ini nggak perlu bukan apa ya, saya cerita ini karena kondisinya juga yang susah saya ceritain. Jadi bahkan ada jenazah yang dari reruntuhan yang kita evakuasi akhirnya copot kayak gitu, kita tarik, itu udah kayak mainan bang. Masuk kantong jenazah, tangannya angkat, gitu. Ini nggak ada maksud, tidak hormat ya, tidak hormat ataupun tidak melakukan jenazah dengan baik ya. Tapi pada saat itu kondisinya yang tidak memungkinkan karena persekian menit masih ada gempa susulan. Yang notabene di sana itu bangunannya bangunan panggung yang sedikit rubuh, gitu. Yang adanya di dalam rumah panggung tuh di bawah gitu, gitu masuk
Brak, nah, itu keburu ditarik, kayak gitu pokoknya kondisinya. Dan ataupun yang walaupun tidak di tempat reruntuhan gitu, karena jenazah sudah lewat 10 hari atau beberapa hari, lebih dari 1 minggu, masih bentuknya masih utuh jenazah, bengkak. Ini jangan disamakan sama jenazah di gunung ataupun di ini ya Bang, karena ini ada pengawetan alami yaitu air garam. Oke. Ya, jadi proses pembusukannya agak melambat beberapa hari. Jadi jenazah tuh masih bentuknya masih bengkak, masih gitu loh. Mungkin nanti ada yang bertanya, masa jenazah sudah sekian minggu atau sekian masih biasanya sudah tulang belulang gitu kan. Ini beda. Karena ini air laut. Ada garamnya. Ada garam. Betul. Itu kita angkat, copot. Ini kita angkat pelan-pelan, lepas. Gitu loh. Jadi ya seperti itu Bang. Sudah rapuh ya. Sudah rapuh. Gitu loh. Jadi antara Excel-nya tuh udah pada getas ya gitu. Jadi itu pengalamannya. Terus sorry, gue potong dikit. Itu berarti artinya kadang dalam satu kantong itu entah tangannya siapa, kakinya siapa? Bisa juga seperti itu gitu loh. Jadi kita paling kalau seperti itu kita susah Bang identifikasinya. Paling yang kita bisa adalah ini jenazah usia berapa dan jenis kelamin. Usianya ketahuannya dari mana tuh? Dari struktur gigi Bang. Gitu loh, dari struktur gigi. Biasanya kita ketahuan anak usia sekian, biasanya masih ada gigi susunya. Ya. Oh berarti udah setengah tengkorak ya? Iya, sudah. Karena kan kalau jenazah itu yang paling cepat hancur ini Bang. Ini mata, ini bibir, mau udah pasti growak tuh. Jarang Abang kalau lihat jenazah di atas 4 hari masih utuh, mukanya jarang. Pasti hancur, gitu. Nah, terus udah ada satu jenazah Bang yang saya perlakukan itu istimewa, gitu loh. Sampai saya anggapnya saudara saya ini, cek ini. Jadi di sana itu kita mengandalkan indera penciuman pada saat cari jenazah, gitu loh. Dari bau ya? Dari bau yang tertimbun puing. Tapi ini ada satu jenazah yang dia itu posisinya tertiban kasur Bang. Tertiban kasur busa, hanya terlihat kaki. Gue lihat-lihatan nih sama kawan mau cek ini, lu cium bau enggak? Lah, ini jenazah, ini kakinya, lu nyium enggak? Enggak. Coba angkat kasurnya, angkat sama kawan. Subhanallah Bang, utuh. Oh ya, satu lagi Bang, dari sekian banyak jenazah, jarang yang utuh berpakaian lengkap Bang. Rata-rata udah hilang pakaiannya. Iya. Tapi ini utuh Bang. Ini kalau pakai logika tidak masuk logika. Karena segitu sudah jadi jenazah, dia tetap ditutupkan auratnya sama Allah ya, sama Tuhannya. Dijaga kehormatannya. Dijaga kehormatan. Dia terselungkup. Pakai celana panjang, tapi rambutnya ini nggak pakai kerudung, sudah terlepas, tapi masih berpakaian, gitu loh, masih tertutup dengan rapi auratnya. Coba cek, gue masih lihat-lihatan sama cek ini, kok nggak ada bau apa-apa Bang? Ya, coba buka, coba ditebalikan. Gua buka kantong jenazah, gue siapin.
pada saat dibalikan dia megang Quran bang. Dia megang Quran. Usia berapa itu? Sekitar 30-an, dan di rumahnya itu pada saat gue bongkar semua, gue nemuin KTP darurat militer warna merah putih. KTP DOM saat Ya, itu. Daerah operasi militer. ya betul, sebesar STNK ya, Iya. merah putih. Di nama desanya Johan Pahlawan. Dia itu, gue tahu kalau dia ini guru TK Heeh. dari foto-foto yang ada, gitu loh. Dari foto-foto yang ada gue lihat, oh dia ternyata guru TK, gitu loh, karena bersamaan dengan murid-murid TK, gitu. Akhirnya udah gue angkat berdua sama kawan gue, dan ringan. Ya gue nggak bilang sendiri keangkat, tetap nggak keangkat kalau sendiri, cuman ini lebih dari ya biasanya, gitu loh. Ya Nggak normal. nggak normal. Biasanya lu kalau jenazah berapa orang angkat itu? berempat, berlima, bahkan ada yang berenam, karena udah bengkak kan, Mak. Iya. Udah bengkak, belatungan, air isinya, berat, gitu loh. Ini ringan. Biasanya tuh kalau kantong jenazah full padat tuh bang, karena udah bengkak, padat kantong jenazah tuh. Ini masih nggak ada space, udah taruhlah, ya udah. Terus disitulah bang yang gue lihat, ya kan, gue lihat album foto, ya, gue lihat album foto yang, oh dulunya indah, tempat ini bagus gitu loh, dan gue mikir gitu, ya Allah, gue bilang, ternyata ya kita dari kecil lahir nangis, belajar jalan, belajar lari, sekolah, kerja, ya, menghasilkan uang, nabung, ngumpulin, bangun rumah, segala macam, beli kendaraan, butuh proses yang lama bang, berpuluh-puluh tahun. Hancurnya cuman disitulah gue yang, ya Allah, takut bang, gue takut, benar takut. Kita yang brengsek aja jadi takut. Iya, karena gue setiap hari lihat berhadapan sama kematian semua. Iya, benar. Ya Allah, ini gue bilang, gue akan jadi kayak gini nih, gitu loh. Lu secantik apa, lu setampan apa, tetap rusak, gitu loh, gitu loh. Yang cuman bisa mengistimewakan adalah perbuatan kita doang, amal ibadahnya, gitu loh, yang dah itu dapat pembelajaran gue disitu, ya kan. Nah, ada lagi, gitu loh, yang jenazah yang berlima ngangkat itu sampai ngos-ngosan ada. Nah, terus jadi tempat camp gue itu bang, dia memang di pesisir pantai bang, pesisir pantai. Kompise itu di pesisir pantai. Jadi kalau setiap sore itu jam 4 itu sudah harus steril, karena pada saat itu masih kontak senjata sama GAM. Masih ada juga. Masih. Lu dengar tuh? Dengar. Karena kan so jauh mata memandang los bang. Oh iya, udah nggak ada apa-apa. Suara pun. Dan gua taunya itu karena kawan-kawan TNI, marinir, yang, oh ini kontak nih, gitu loh. Oh ini GAM nih, ini TNI nih, ini GAM nih, ini TNI nih. Dari irama amunisi itu. Dadang gitu. Oh mungkin satu pakai M16, satu AK-47 ketahuan kesatuannya. Nah, terus dari dia muntahin amunisi itu kan, kalau TNI ya kurang lebihnya gitu berirama tiga atau empat. Saya jenis senapannya gue nggak ngerti juga. Gue akhirnya tahu tuh, ya kan, oh ini GAM nih, ini TNI nih, dari kawan-kawan marinir, ya kan, gitu. Terus ini pengalaman gue juga nih di sana tuh, yang gue tiap hari bang evakuasi tuh, selain evakuasi jenazah, gue evakuasi perhiasan jenazah nih bang. Jadi jenazah itu ada yang masih nyangkut antingnya,
ya kan, misalkan cincinnya gitu. Dan itu satu hari gue bisa ngumpulin itu 1 ember anti pecah kalau abang nimba tuh. Nah, Ember hitam itu. ya. Dan itu balik lagi ke si manusianya ya. Dan alhamdulillahnya gue nggak tergiur sama sekali gitu loh, karena itu dia, gue bilang, lu mau ngumpulin dari kecil apa? Kalau Allah udah bilang, Udah ditunjukkan lah ke kita di situ. gitu loh. Jadi enggak lah. Akhirnya gue kasih serahin ke PMI setiap habis evakuasi itu, tiap sore gue kasih ke PMI, serahin ke PMI. Terserah PMI mau bagaimana, terserah, itu masing-masing. Sorry gue potong. Itu berarti perhiasan itu lu dapat itu masih di badan jenazah? Masih. Nempel? Masih. Dan itu, maaf sekali lagi, kita nggak mungkin melepasnya dengan cara yang karena udah bengkak, terus ini udah bengkak, kita ambil aja udah, copot aja gitu. Oke. Kadang kalau misalkan di cincin kita copot tek gitu sama jari-jarinya lepas, baru kita ambil, kita masukin lagi jarinya kantong jenazah gitu. Sampai segitunya bang. Terus dan kawan-kawan dari TNI pun gitu, marinir gitu, itu banyak yang coba berusaha buka berangkas dan silakan, nggak ada tuannya, memang nggak ada tuannya, segitu kondisinya, segitu chaosnya yang, dan gua sendiri pun ngerasain akhirnya bang. Dulu mungkin belum ada game GTA ya, gua udah ngalamin gitu. Gimana tuh? Yang persekian meter gue pakai mobil gue tinggal, persekian meter pakai mobil gue tinggal, nggak ada tuannya. Tapi gue pakai nih, udah basah joknya, gue nyalain hidup kayak diesel, suaranya ada sekian ratus meter mati, karena kan udah kerendam bang. Tinggal motor pun semua begitu. Dah sampai akhirnya gue ada di titik jenuh nih bang. Di titik jenuh yang gue bosen nih evakuasi jenazah ya. Tiap hari gue bergelut sama jenazah tuh gue bosen. Ada kawan gue dari Jakarta Utara, dari FRPBA, Forum Relawan Penanggulangan Bencana Alam, namanya Baus. Dia kebetulan tugasnya distribusi logistik ke penduduk-penduduk yang terisolir dan tidak terlalu berdampak sama tsunami, kena tapi tidak terlalu parah. Terus gue bilang, keren dong, lu jadi tim evakuasi, gue jadi tim distribusi. Kayak, boleh bang, kayak gitu. 1 hari aja udah, gue akhirnya ikut nih sama truk bawa logistik bang, ya kan, bawa duduk depan kan. Gua lihat nih supirnya orang Medan. Gue lihat nih supir enak banget nih matanya kan. Kenapa itu matanya? Ya kan, gue bilang, Le, enak kali Le mata kau, gue bilang. Kau suka rupanya. Nih, kau bikin. Itu bang yang gue di sana, yang gue alamin, yang namanya Kanabis. Ganja. Itu seadanya plastik gitu man. Itu banyak. Terserah kau mau bikin. Gitu. Tapi jangan keluar Malabo. Kau bikinlah di sini sepuas kau. Gua bikin buang segini bang. Ya, gua bikin segitu dah. Ini terlepas gua tadi akhirnya jadi ahli sujud, goyang-goyang juga. Gitu. Masih udah bang. Iya. Labil kan. Labil di antara insaf sama enggak. Lihat begitu kan udah. Dulu gue masih doyan. Tapi sekarang gue enggak. Jangan. Terus sudah, gue bikin lah. Udah. Sampai gue distribusiin logistik ke penduduk. Ada satu penduduk gue distribusiin. Gue tanya, bapaknya kemana, gitu loh. Karena dia cuma gendong anak-anaknya masih kecil, mantek-mantekin rumahnya, nambel-nambelin, kok nggak ada laki-laki dewasanya.
Bapak kemana? Bapak masuk hutan, dia bilang. Masuk hutan? Oh, iya, Bapak gam. Dia bilang, Bapak gam. Saya gitu. Oh, pasti Ibu udah, ya enggak lah katanya. Gitu. Nah itu Bang, gua baru Bang namanya ngerasain Bang. Gue disuguhin sama ibu itu. Nah itulah, saking mungkin ya, gua nggak tahu, saking melimpahnya kanabis tuh di Indonesia, yang bingung harus diolah apa, gue ngerasain disuguhin dodol Bang. Itu juara Bang dodol. Dari ganja dodolnya? Iya. Wah itu pada saat itu gue masih doyan. Ya. Rasanya gimana tuh? Dodol. Iya gue tahu. Bedanya apa? Bedanya Bang, Abah masih makan dodol itu bahagia terus pokoknya. Senyum terus ya? Senyum terus. Bukan untuk ditiru. Enggak, lagian enggak susah, enggak bakal bisa ditiru. Susah di sini. Gitu. Nah, gue disediain tuh dipotong-potong sama dia. Sebesar-besar koin. Gue makan, kok dodol. Mata gue gendut nih makan dodol ini kan. Gue tanya, kok beserat nih? Ya kan? Tanya, iya itu dari ganja. Dia bilang, oh aku boleh Bu bawa. Nah, akhirnya gue bawa tuh Bang, satu lonjor ini. Masukin tas pinggang gue. Jadi gue tuh begitu evakuasi selanjutnya tuh gue cuma nyemilin dodol. Senyum aja gue udah lihat jenazah gue senyum aja, ya kan? Tapi itu modal gue akhirnya untuk bersahabat sama Warga lokal. Tentara-tentara dari luar. Oh, jadi dari kanabis itu, gue akhirnya punya modal untuk Alat barter. Parah ya, nakal, jangan diikutin deh. Gimana tuh cerita lu? Ya, kawan gue dari Tanjung Perak, marinir, pasukan Katak dari Tanjung Perak, marinir. Ada namanya Bang Nurholis. Ngajakin gue, Bang, lu kan bisa bahasa Inggris katanya. Bisa dikit-dikit, gue bilang kan, tapi nggak bagus. Gue mau tukeran seragam sama tentara Prancis. Boleh? Nah, nanti malam kita ke sana Bang. Boleh. Mau bawa apa? Gue bilang hanya seragam. Gue bilang iya nggak ada apa-apa. Kita bawa sarden aja. Karena sarden banyak. Sarden diketawain lah. Enakan makanan dia. Enakan makan dia. Iya. Ya kan? Gue bilang tenang Bang. Gue bilang gue punya amunisi. Gue bilang apa nih? Gue punya ini. Apa tuh? Boleh Jawa katanya. Dodol apa? Dodol ganja. Nih, gue tadi, lu nemu aja lu katanya gitu, nemu aja. Biasa Bang, namanya anak muda kan udah. Malamnya gue ke barak tentara Perancis Bang. Udahlah, singkat ceritanya gue tukeran lah. Wah, ya seneng dia dapat kanabis tadi tuh. Dodol ganja dan yang sudah jadi tuh. Udahlah tukeran, udah. Besokannya jadi deket kan sama tentara Perancis kan. Ada cerita kita lagi santai nih jam 4 sore karena sudah ini ya Bang, sudah kalau jam 4 sore itu harus sudah diisolasi kan karena ada kontak itu. Jadi harus steril, nggak boleh ada yang keluar masuk daerah Melabu tuh. Karena banyak gam itu jelundup jadi penduduk untuk jarah logistik, gitu masuk, gitu. Nah, kita nemuin biawak Bang. Itu biawak segede motor Bang. Dikejar-kejar nih sama kita sama kawan-kawan semua. Gua langsung keluarin Tramontina tuh, ya. Tebas dapat, wah seneng dong. Buat makan? Iya. Wah, kan bosen Bang. Tiap hari makannya sih bener. Sarden, kalengan mulu. Merek apa yang belum gue makan tuh sarden. Udah nggak pakai masak mentah-mentah semua. Wah seneng nih dapat, ya kan? Dapat biawak sebesar itu, nah, dia bersihin nih sama kawan-kawan gitu. Belek, itu isi tangan Bang segini, kan? Ada cincinnya kan? Gue nggak jadi makan. Karena gue lihat kan, tapi ya karena kawan-kawan pada pengen yang baru, dia pakai punya rumus
toh belum jadi daging ini. Tetap diolah bang. Itu jadi seponggoran gede dibagi-bagi ke barak tentara Prancis Amerika. Wah udah, ada. Itu saya ngalamin. Terus di sini ada cerita lagi yang buat saya akhirnya setiap hari diganggu hal-hal metafisika bang. Jadi setiap sore itu kita selalu di pinggir pantai kan, pinggir pantai sambil nunggu malam gitu loh. Gua jalan dari Kompi mau ke tempat gue istirahat. Ada tempat gue istirahat itu bekas bangunan ibu-ibu PKK yang atasnya dijadikan dapur umum marinir, di bawahnya tempat penampungan jenazah. Gua jalan setengah ketutup pasir karena di bibir pantai. Itu ada kerangka anak sekitar 10 tahunan. Udah tulang doang? Tulang. Karena sudah lumayan hampir mau mencapai 1 bulan kan. Gua di sana kan. Gua balik ke camp gua ambil kantong jenazah, gua kumpulin. Gua taruh lah di tempat penampung jenazah. Begitu gua balik lagi, ada yang tertinggal. Itu tempurung dengkul. Mangkokannya. Gua ambil, ini sebesar gini. Gua ambil, gua masukin ke tas gua masukin. Karena dia ringan, gua nggak ngerasa ada. Lupa lah, pokoknya lupa. Dia tulang tuh nggak berat, ringan, gitu loh. Hanya setempurung loh. Udah, habis itu, semenjak itu, nah gue kalau mau tidur itu jadi gue tidur itu gue gambarin gini bang. Jadi jenazah 3 tumpuk, ya 3 tumpuk. Gue di bawahnya. Jadi gue kalau mau tidur, kalau bisa mau tidur, lo harus siram jenazah pakai karbol, terus baru pakai kopi berblack karbol berdram itu. Terus lo tidur pakai sleeping bag yang jarak pandangnya kalau misalnya lo ngobrol ini cuma 1 meter gitu loh. Dari semenjak kejadian itu gue tidur itu selalu kaki gue nih kan di dalam sleeping bag, kaki gue tuh selalu ada yang tarik. Tapi begitu gue buka sleeping bag gue, set gitu, karena jarak pandangnya terbatas, hanya siluet dari anak kecil, gitu loh. Ini tergesit, udah gue, setiap malam bang diganggu, ditarik. Tapi karena gue, bodo amat lah gue. Kawan gue kali jahil nencek nih, kan nencek selalu di samping gue, gitu. Udah, gue nggak hiraukan, gitu kan. Dan rumor yang beredar di sana saat itu, jadi banyak tentara-tentara yang baru jadi, itu yang kalau siang tuh cerita, wah serem banget gitu loh. Jadi dia kalau misalkan sudah sore habis maghrib, dia kan disebar bang. Oh jaga. Okay. Untuk isolasi pulau itu, 1 titik di sini, 1 titik di sana begitu. Mereka masih muda-muda kan. Tapi kalau udah komandan tidur, dia ngerubung tuh di balik truk ini TNI. Tuh rumornya gitu, dan horor bang. Tiap malam itu dengar sayup-sayup nangis minta tolong itu hampir tiap malam. Yang tapi ya karena terbiasa sama hal-hal kayak gitu, mau takut juga mau minta tolong siapa, keadaan kayak gitu, mau minta tolong ya udah nikmatin aja. Itu nikmatin. Kadang suka bercanda mencek sama kawan gue cek tuh, bilang lu jangan tarik kaki gue cek. Padahal bukan dia. Dan dia pun sama bang, dia bercerita sama gue sama, gue ditarik-tarik kaki gue. Jadi gue kalau misalkan gue gambarin, gue tidur begini, lonjor, itu udah jenazah.
Jadi gue pikir gue kalau bangun gini udah langsung jenazah semua, gitu loh, 3 tumpuk bang. Yang kalau 1 kali 24 jam tidak ada yang mengakui keluarganya, gitu loh, tidak ada yang datang, kubur massal, gitu, kubur massal. Tapi kalau selama masih ada yang mengenali, dibawa pulang, dikuburkan secara layak, gitu. Dah kayak gitu. Sampai akhirnya gue tuh termasuk terdampar. Karena nggak tahu kapan juntrungannya gue ditarik pulang. Yang lain, kawan-kawan relawan dari yang lain tuh dari anak-anak trem, terus anak-anak mapala universitas itu udah pulang karena dia ininya jelas kan bang. Schedule-nya. Ya, terus dia punya sponsor jelas, ya, misalkan dari kampus, dibiayai kampus, ataupun dari ini. Kalau gue enggak, gitu loh. Jadi gue harus mandiri. Gue pulang harus koordinasi nih. Gue koordinasi sama Kompise, sama Kolonel Dedet. Kapan ada pemulangan, keberangkatan pulang untuk relawan, gitu loh. Karena udah schedule-nya udah 1 bulan lebih gue di sana. Akhirnya udah tuh. Ada katanya. Besok naik Puma kita ke Halim. Ternyata enggak, tungguin, kita naik Puma cek kita ke Halim. Ternyata enggak. Akhirnya ujung-ujungnya, ini nggak bisa nih gue bilang, nggak jelas nih gue bilang. Ada truk Puso dari Medan bang, TNT, habis distribusi, gue nggak ngerti mesin air atau apa, masuk Malabo, dan dijadwalkan pulang besok harinya. Akhirnya dikoordinasikan sama dititipkan nih relawan-relawan untuk sampai ke Medan. Dari Medan baru pemulangan. Dari Medan nanti kita koordinasi lagi, diarahkan gitu. Pulang bang, itu bang perjalanan dari Malabo sampai Polonia Medan itu 1 malam bang, 1 malam itu horor. Kenapa tuh? Horornya bukan horor metafisikal, horornya horor dengan gam. Karena setiap masuk kabupaten ini gitu lah, ada pemeriksaan, dan itu semua diperiksa. Dan kita ini namanya relawan, kita kan nggak ngerti, kita di dalam mobil Puso bak itu rame-rame kan, nggak ngerti ada apa nih, berhenti apa dihadang gam, mati kita nih, mati. Nggak, pas kita lihat TNI, itu padahal yang awal TNI bang, masih diperiksa juga. Masih diperiksa. Akhirnya sampai Polonia Medan, koordinasi kita ke Jakarta. Kita akhirnya mau bareng sama KNPI, sama anak kawan-kawan dari KNPI, ketemu di Polonia Medan. Udahlah kita bareng lah. Akhirnya disewakan bang dari KNPI. Kita disuruh cari bus, sewa, charter, sampai Jakarta. Nanti dibayar di Jakarta, gitu. Itu yang normalnya perjalanan 3 hari. Ini kita 7 hari lagi bang. Kenapa tuh? Nah ini, aku bilang akhirnya terkuak nih. Di sini akhirnya terkuak. Yang bus itu baru bang, bus baru yang supirnya bilang, supirnya penyerah sampai yang ini bus baru 2 tahun, 2 tahun berjalan. Masih muda lah. Masih muda, masih bagus. Tapi kendalanya bang nggak habis kendalanya. Sampai molor 7 hari, sampai supirnya tobat, sampai yang di Riau tuh dia bilang itu baru dari mana? Baru Medan dari Medan sampai Riau. Itu trouble terus bang. AC mati, ban pecah, sampai sudah apalagi radiator bocor. Nggak sudah bang. Sampai Riau
Si supir karena ada 2 supir, 3 kenek kalau nggak salah. Dia berunding nih ada yang nggak beres pasti, gitu. Ada yang nggak beres. Kenapa nih mobil trouble terus? Akhirnya si supirnya ngomong, pakai logat Medan. Ini maaf nih katanya. Adik-adik semua kawan-kawan katanya. Jujur, kalian tuh bawa apa? Dari Melabu bawa apa? Nggak ada yang ngaku. Bawa apa? Gue juga nggak ngeh bawa apa. Bawa apa? Ini nggak seumur saya jadi supir bus malam, supir lintas provinsi. Ini baru yang terberat buat saya. Jujur katanya. Bawa apa? Kalau memang nggak ada yang jujur, saya nggak akan lanjutkan perjalanan. Saya nyerah, bilang gitu. Akhirnya dimediasiin, kita dapet bang sama kepala desa. Gue lupa bang nama desanya apa. Pokoknya daerah Riau. Kita dikasih fasilitas tempat kayak balai desa. Di situ sampai kepala desanya ngomong, cobalah kalau semua mau pulang, coba jujur kalian bawa apa? Gak ada. Oke, kalau memang nggak ada ini, kita yang periksa lah, gitu loh. Mulai dari halus sampai menekan ya. Karena ini nggak bakalan pulang kalau nggak. Karena di situ kan ini bang, bukan satu bendera aja. Dari kawan-kawan KNPI, dari kawan-kawan FRPBA, gabung tuh, ya kan? Kita nggak mau jadi, wah lu gara-gara lu. Apalagi kita numpang statusnya. Udah gini aja kita biar fair, dibongkar semua tasnya, carrier-nya semua. Oke, gue bilang bongkar bang. Nggak taunya itu ada yang bawa rahang dan termasuk senior saya bang. Abang tahu kaleng rokok gudang garam? Itu kuku bang isinya. Coba, kuku sudah dibolongin, sudah diidentifikasi sama dia. Bang lu gila lu bang, bawa ginian buat apa bang? Gua bilang, buat bahan materi. Tuh, kuku sekaleng. Berarti banyak kuku? Iya, jadi setiap jenazah dia ambil, bolongin, misalkan jenis kelamin cewek, ya, usia sekian, kondisi begini. Jadi dia buat bahan materi ke junior-junior ya. Ini begini buat bahan cerita dia. Iya sih. Ada yang borang bang. Dan termasuk gua. Buru-buru ke bawah bang. Ke bawah. Tapi karena gua di tas pinggang, ya, gua nggak ngeh. Nggak sampai terbongkar gitu loh. Gue masih terbawa sampai Jakarta. Oh, sampai pemeriksaan pun lu tuh nggak tahu lu bawa? Nggak tahu gua. Oke. Masih nggak ngeh, masih yang wah gila lu bang bawa ginian. Pantas katanya. Wah itu supir pengen ngomel-ngomel bang, pakai bahasa Medan lah, gua nggak ngerti lah. Ya udah kata-kata mutiara lah. Iyalah, nyanyi 5 juta gentar mungkin dia. Gue bilang, anjir gue bilang, ada yang borahang. Buat apaan lagi nih? Buat apaan itu? Bilang, buat bahan materi, yang gue tahu sih buat bahan materi, gitu loh. Entah, gue nggak ngerti lah. Mungkin ibunya dokter kali, dokter gigi. Nggak ngerti buat apa. Buat apaan gitu? Bawa kenang-kenangan boleh, tapi yang masuk logika gitu loh. Jangan ginian juga gitu loh. Udah, akhirnya kita 1 malam lagi di sana, dibikinlah sama kepala desa tuh di sana, dibikinlah selamatan. Oke. Di larung, gitu loh. Udah pulang, alhamdulillah lancar bang. Lancar bener? Lancar. Sampai di Jakarta sampai pasar festival tuh. Nah, gue di situ Kuningan. Situ udah, pulang masing-masing gitu. Tapi nggak berhenti sama gue. Karena lu masih bawa? Gue masih bawa bang.
Gua udah seminggu di rumah, gue ngimpiin terus anak kecil nangis, mimpiin anak kecil nangis. Terus gue bilang, kenapa ya gue ya? Nah kebetulan di rumah itu selalu ada pengajian seminggu sekali. Gitu seminggu sekali ada pengajian, ada ustadz datang ke rumah. Gue ngomong sama guru ngaji gue, Ustadz, kenapa ya? Gue pulang dari Aceh tuh, gue ngimpiin terus sama anak. Lu pas di Aceh lo evakuasi, pernah nggak evakuasi? Nggak pernah, gue evakuasi anak kecil, yang maksudnya seusia itu. Yang gue inget nih orang dewasa, rata-rata orang dewasa yang gue evakuasi. Gue nggak inget, karena kan waktu yang gue evakuasi itu kan bentuknya udah tulang bang. Ini gue bilang, ingat coba, ingat. Ngimpinya gimana? Udah nangis aja Pak Ustadz. Nggak ngomong apa, enggak, nangis doang, udah nangis. Tapi hampir tiap malam Pak Ustadz, gue bilang, coba ingat gitu. Gue mikir, apa ya, udah tuh. Tetap gue nggak ini bang, nggak inget gitu. Udah sampai selang 2 hari, gue mau dulu selalu bawa Victorinox ya bang, gitu. Kecil tajam. Bawa Victorinox atas pinggang. Gue butuh Victorinox. Pas gue ambil, astagfirullah ini, gue bilang, gue telepon ustadz gue, ya kan, dulu masih telepon rumah gue. Ustadz bisa ke rumah nggak? Gue bilang, ya nanti malam deh, habis pulang ngajar, boleh. Udah, gue bilang, gue ceritain, Pak Ustadz, saya baru ingat, gue ceritain nih bang, ini gue evakuasi ini, gini. Ya Allah, maksudnya, udah, disyariatin aja, dilarung aja. Akhirnya gue larung tuh bang, di salah satu kali di Jakarta. Gue larung, doain, kirimin Al-Fatihah segala macam, detek bang yang sesuai Pak Ustadz ajarin ke gue. Udah, dari semenjak itu udah nggak ada gangguan lagi kayak gitu. Gile. Kira-kira bang. Pengalaman lu gokil sih bro. Gitu bang. Oh iya, satu lagi bang. Apa lagi nih? Nah setelah itu gue dari situ nih, gue baru inget nih, gue sempetin tengokin Pak Engkos tadi, yang mentalnya kena itu. Terus gue sempetin ke rumah Pak Engkos ya kan. Pas gue ke rumahnya, gue bilang, gue disambut sama anaknya. Gue bilang, gue mau ketemu bapak, saya kawannya. Anaknya nangis, bapak lagi kurang sehat, bilang gitu. Oh ya, tapi kalau mau ketemu nggak apa-apa, boleh, gitu. Keluar, ada di ruang tamu, bilang, Assalamualaikum, Bang Kos, katanya lagi kurang sehat. Udah ngeliat saya cuman bengong, nangis bang. Akhirnya istrinya yang jelasin ke saya, ke gua. Iya bapak pada saat ke Melabo pulang. Seminggu ke Melabo pulang, udah sampai sekarang begini. Oh seminggu? Iya bu, kita waktu itu seminggu itu karena lama di perjalanan. Bapak itu di Melabo itu hanya satu malam. Gue ceritain akhirnya, bapak itu pada saat turun kapal udah sujud aja, enggak. Iya, dari situ bapak sampai hari ini ya udah seperti ini, gitu. Cuman saya nggak ngerti apa yang ada di pikirannya. Pokoknya bapak sampai hari ini ya cuman bisa nangis, ketemu siapapun cuman nangis. Udah, gue ceritain, iya pada saat itu juga memang bapak cuma nangis aja. Gue bilang, ya padahal bapak ini ya bu, bilang sering evakuasi jenazah, gue bilang di sini. Ya tapi ini kayaknya beda, kita beda mas.
ya seperti ini, doain aja Bapak biar sembuh. Dan itu terakhir Bang, gua ketemu Pangkos. Tahun berapa itu? 2004, 2005, 2005 Bang. Terakhir kali ketemu dia? Oh, pokoknya setelah pulang dari Melabuh, itu gua ketemu Pangkos, gua tengokin itu. Gua bilang, sampai sekarang gua nggak ngerti. Gitu loh. Belum kabarnya kayak gitu. Sampai ibaratnya pengalaman traumatik ya buat dia. Bener-bener menguncang jiwanya lah itu. Iya betul. Iyalah kan lu turun itu kan bisa dibilang belum turun aja udah banyak mayat mengambang yang udah. Iya benar. Gila sih itu, nggak kebayang sih. Dan emang gue denger itu Melabuh katanya salah satu titik terparah tsunami di sana. Iya benar. Dan akses ke sana tuh terisolir ya, jembatan pada runtuh. Akhirnya mau nggak mau hanya dari laut. Oh gitu. Kebetulan juga tim gue itu tim pertama yang masuk ke Melabuh pada saat itu dengan alat-alat berat dari kawan-kawan Trakindo. Iya. Jadi masih kondisi real lu hadepin ya. Betul. Masih hancur-hancuran tuh. Wah, gokil sih itu. Gitu. Wah. Dan itu berarti kalau setiap kali jenazah lu angkat itu yang paling pertama ini berarti kan yang bagian bolong-bolong ya, misalnya kuping, mulut, sama kemaluan mungkin ya. Iya. Pokoknya yang jenazah itu yang gua tahu ya, yang paling cepat pembusukannya ya mata Bang. Mata, terus ini Bang, pipi ya. Karena dalamnya kan basah ya. Ini kan tipis sekali nih. Gitu. Mata nih itu udah pembusukannya cepat gitu loh. Dan itu penuh. Ya itu udah pasti belatung udah gitu, ngeri lah Bang pokoknya. Itu ada beberapa kisah juga yang tim dapurnya beli ikan tuh, pas ikannya kan di pasar dibukain katanya. Pas dibuka itu banyak bagian tubuh dan itu. Ya betul. Akhirnya gue dengar juga. Iya kan? Iya benar. Itu gokil tuh. Karena ini Bang, karena itu terbawa, mungkin gua nggak ngerti ya, air itu nyapu daratan terus balik lagi akhirnya nyapu jenazah itu jauh Bang, jaraknya sampai ke tengah, sampai bermil-mil mungkin. Itu sudah ada jenazah ngambang 1, 2, semakin dekat ke perairan ke daratan mungkin banyak. Pas lu mendekati pun itu sudah ngelihat, udah ada. Udah. Gila. Itu ngelihat yang namanya ngelihat bangkai lumba-lumba apa udah biasa gitu loh. Sampai yang itu yang serem tuh yang begitu tuh belum apa-apa udah ada cuplikannya gitu-gitu. Wah, udah ada mayat, udah ada ini, udah ada. Sampai di situ gokil sih. Tapi gua salut sih sama kawan-kawan dari marinir ya Bang. Ya. Yang mereka terlatih sih ya gitu loh. Jadi di tengah perairan aja mereka udah lihat jenazah itu udah nggak pakai udah langsung dia tahu apa yang harus dia. Dan gue lihat Abang kalau lihat balon ditiup, belendung gitu. Ya itu yang gue sempat alamin juga Bang, jenazah yang meletus gitu loh, kayak gitu banyak gitu loh yang dibalikin toto tes. Dan gue susah banget ceritainnya, baunya kayak apa, kondisinya kayak apa, susah gitu. Dan itu sih jadi pengalaman hidup gue sampai sekarang gitu loh. Wah, dan itu sih yang menarik tadi tuh ya, satu jenazah yang memang benar-benar masih utuh dan seperti lu bilang ya bener, karena gua ngeliat juga kan beberapa di TV di ini semuanya tuh ya maaf hampir tidak berbusana karena kan kesapu ombak, kena material, kena apa ya kan, dan ini masih dijaga kehormatannya dan dia memegang Al-Quran ya. Wah itu sih udah, itu Tuhan ngasih contoh ke kita tuh namanya ya kan. Ini orang baik nih. Sampai di kematiannya aja kan masih dijaga kehormatannya. Wah itu luar biasa itu bro. Kita dikasih lihat bener-bener yang namanya kematian seseorang itu kadang-kadang mencerminkan kehidupannya. Seperti gue kadang-kadang bro suka ada narasumber gue yang teman di jenazah itu bener. Mungkin versi yang berbeda tapi kurang lebih sama. Orang yang kematian emang dasarnya baik itu saat pengurusan jenazah, pemakamannya itu pun semua serba ringan. Dan itu katanya nggak bisa dibohongin. Dan itu pun yang lu tadi cerita lu cuma angkat berdua itu enteng. Nah itu kayaknya
hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa kita abaikan. Buat logika kita kayaknya nggak nyampe ya gitu loh. Ini padahal sama-sama manusia kan, dengan bobot yang sama, mungkin beda-beda tipis lah gitu loh. Gitu. Iya, kenapa Tuhan memberikan dia lebih baik di mana? Artinya dijaga oleh Tuhan kehormatan dan kesuciannya ya, karena dia, wah, tuh bro, makanya sembayang buat gue juga sih ngomong nih, ngomong buat gue bukan buat lu. Iya, gokil sih. Buat gue juga. Iya, buat gue juga. Buat ingetin. Iya. Nah bro, ini tahu sih, gue udah beberapa kali dapat narasumber tsunami ya, cuma baru kali ini gue dapet yang bener-bener detail ya, detail menceritakan kondisi real di lapangan, dan ini bener-bener, dan lu beruntung bro, lu bisa ngerasain, bisa ngelihat apa yang Tuhan tunjukkan langsung ke kita ya. Dan banyak sekali yang kayak kemarin gue juga dapet itu satu orang namanya Om Erik, sama mudanya juga rock and roll kayak lu gitu, cuma balik dari sana dia tuh langsung bro, berubah, dan itu ngubah hidupnya dia. Dia ngelihat semuanya itu ya sama kurang lebih kayak lu, gimana Tuhan itu semudah membalikan telapak tangan untuk menghancurkan semuanya loh. Iya benar. Kalau gue belum bisa dibilang berubah bang, ada kawan gue cek itu, gue berapa lama ya semenjak itu nggak ketemu gue, udah dulu pada begajulan sama kayak gue, tapi semenjak kejadian itu setelah evakuasi, karena gue sempat balik lagi bang, sempat balik lagi ke Melabu, sempat kontrak kerja sama UNICEF gitu loh. Jadi gue hilang kontak sama kawan gue nih, sama brother gue nih, ngecek sekarang gue tahu di Cirebon gitu. Habis itu belum lama ketemu beberapa tahun lalu, itu berubah bang. Itu yang dibilang berubah itu, wah jadi ahli sujud, keren pokoknya gitu loh. Jadi semboyangnya bagus apa. Gue kalau ketemu sama dia, udah diceramain doang gue. Lu mau apa lagi? Tunjukin udah. Sama-sama. Gitu. Gue yang masih belum berubah nih. Doain aja. Ya namanya hidayah kita nggak pernah tahu ya. Ya. Ya itulah bro, ada sisi positifnya banget ya dari kayak gitu. Tuhan selalu ngasih contoh ke kita yang masih hidup. Dan mudah-mudahan kita masih hidup nih, mudah-mudahan apa yang diceritain ini bukan cuma ke gue, tapi buat lo yang di rumah juga dapatlah segi positifnya ya kan. Dari apa yang mungkin Tuhan bisa tunjukkan, semuanya itu bisa, apa yang kita bangun dari kecil, kita rawat, kita kumpulin duit, kita bangun sesuatu, itu sekejap mata hilang. Benar. Nah itulah. Kalau kemarin katanya si Om Erik tuh yang sama kayak lu tsunami, banyak manusia mengejar-ngejar sesuatu yang tidak bisa dibawa, apa? Mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Wah itu dalam banget tuh, gue denger tuh, jok kayaknya tuh. Aduh. Dan dia bener-bener ya mungkin kayak Erik itu sekarang. Dia membuka rumah singgah untuk orang-orang Baduy yang suka pada jalan. Dikasih tempat di tempatnya dia, dikasih makan. Nggak cuma orang Baduy, kita pendaki pun mau siapapun yang nggak punya shelter, silakan di rumah dia. Wah itu luar biasa itu orang. Boleh. Luar biasa. Keren ya. Oke bro, sebelum kita tutup nih, dari kisah yang barusan ini, pengalaman lu ini yang keren banget. Apa sih pesan lu buat yang nonton di rumah nih? Dari apa yang lu alami? Gua bukannya menggurui nih bang ya, nggak cuman berbagi aja. Apa yang kita cari itu semua titipan aja. Kalau Tuhan Allah mau ambil, cuman sekejap aja gitu loh. Jadi ya jangan terlena dengan titipan gitu loh. Karena kita nggak bawa apa-apa juga kan gitu loh. Kain kafan doang. Amal ibadah. Gitu. Sama gigi mas, kalau pakai gigi mas. Masih aja. Tuh, kira-kira. Nah tuh lo dengerin tuh dari Om Erik, kita semuanya meninggal hanya akan membawa amal ibadah. Nggak, lu mobil, jam Rolex lu, pacar cantik lu, nggak ada yang lu bawa bro. Ya. Ingat, kita semua akan mati, itu aja bro ya. Iya benar. Ya mungkin kita tutup dulu kali ya, baru dia kisah ini. Ya tapi ntar dulu, belum selesai nih, kisah lu masih banyak nih. Belum selesai nih, malah masih panjang. Gue kulik-kulik lagi bro, kisah di gunung abis ini. Lu tungguin nih, kisah Bang Rudi sampai episode 5 ada ntar. Oke Bang Rudi, gue mau pamit dulu. Thank you. Makasih banyak nih, udah diceritain, udah disuguhin.
Gue dan Bang Rudi undur diri pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.